Bab 2476. Yun Fei tentu saja mendengar bahwa Su King Luo mengkhawatirkan keselamatannya. Meskipun King Luo masih sedikit dingin terhadapku di permukaan, dia mulai menerimaku lagi di dalam hatinya. Ye Yun Fei menatap wajah lembut Su King Luo dan tersenyum. Tentu saja, Ye Yun Fei bisa melihat sekilas bahwa Su King Luo di depannya hanyalah tiruan. Aku akan menahannya sementara kamu menemukan waktu yang tepat untuk berteleportasi. Su King Luo melirik Master Abadi Bumi dan berkata kepada Ye Yun Fei melalui pesan. Tujuan utama keluarnya klonnya adalah untuk membantu Ye Yun Fei pergi. Dia tahu bahwa Ye Yun Fei memiliki token teleportasi. Selama dia menahan para Master Abadi Bumi ini, Ye Yun Fei dapat mengambil kesempatan ini untuk berteleportasi. Tuan, saudari King Luo sedikit tidak baik. Kami datang jauh-jauh ke sini hanya untuk membantunya, tetapi begitu kami tiba, dia ingin mengusirmu. Hu Miao sedikit tidak senang dan kata Chuanyin. Saya berencana memasuki alam reinkarnasi dan berperang melawan musuh dengan pasukan dan kuda Anda di istana reinkarnasi. Ye Yun Fei mendengarkan kata-kata Su King Luo, memikirkannya, dan menjawab. Ku bilang, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa membantuku. Saat Anda mencapai kekuatan Earth Immortal, datang dan bantu saya lagi. Terlebih lagi, dalam situasi ini, Anda tidak memiliki cara untuk memasuki dunia reinkarnasi, dan klon saya tidak dapat membantu Anda. Jika Anda tidak pergi, Anda tidak akan bisa pergi bahkan jika Anda menunggu sampai Tuan Abadi Duniawi ini mengambil tindakan. Petik 2. Su King Luo mengerutkan kening dan berkata setelah mendengarkan kata-kata Ye Yun Fei. Dia bisa melihat bahwa kekuatan Ye Yun Fei jauh lebih kuat dari sebelumnya di reruntuhan para dewa kuno, tapi dia tidak berpikir Ye Yun Fei bisa membantunya sekarang. Setelah menyempurnakan buah jiwa abadi, kekuatan Su King Luo meningkat pesat, dan dia telah berhasil menyusul para master top di dunia utama. Sebagai perbandingan, Ye Yun Fei tampak terlalu lemah dan tidak bisa membantunya sama sekali. Tentu saja, Su King Luo tidak ingin Ye Yun Fei mengambil risiko. Sekarang beberapa kekuatan besar di dunia utama telah bergabung untuk menghadapi istana reinkarnasi, dan bahkan faksi gelap telah bergabung. Situasi yang dihadapi oleh istana reinkarnasi terlalu parah. Bisakah mereka selamat dari bencana ini? Tidak diketahui. Begitu perang dimulai, pasti akan ada banyak korban jiwa. Su King Luo merasa bahwa sebagai seorang Xuanxian, terlalu berbahaya bagi Ye Yun Fei untuk berpartisipasi dalam perang ini. Su King Luo, bangsat kecil, apakah kamu akhirnya muncul? Nah, kamu memang punya hubungan dekat dengan anak ini. Mungkinkah Anda, penguasa tertinggi istana reinkarnasi, benar-benar berhubungan dengan seorang anak laki-laki Xuanxian rendahan? Wah, ini benar-benar membuka mata. Petik 2. Melihat kemunculan Su King Luo yang tiba-tiba, para Master Abadi Bumi terkejut sejenak, dan kemudian mereka semua mencibir. Orang tua pendek dari 5 sekte abadi tertawa keras dan aneh dan berbicara. Sayang sekali itu hanya tiruan. Su King Luo, jika tubuh aslimu berani keluar, aku pasti akan membawamu kembali dan mencoba sendiri bagaimana rasanya menjadi penguasa istana reinkarnasi. Orang tua pendek itu melanjutkan, menunjukkan ekspresi jahat. Dasar kurcaci setinggi 3 kaki yang menjijikkan, diamlah sekarang. Tunggu saja, mulai sekarang, setiap kali saya melihat orang-orang dari 5 sekte abadi Anda, saya akan membunuh salah satu dari mereka, atau sepasang dari mereka, dan saya tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Dan suatu hari nanti, aku secara pribadi akan membunuhmu, kurcaci setinggi 3 kaki. Petik 2. Ye Yun Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi marah setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua pendek itu. Dia maju selangkah, menunjuk ke lelaki tua pendek itu dan berteriak dengan tajam. Ye Yun Fei tidak tahan ketika wanitanya sendiri diintimidasi di depannya. Wah, kamu tidak punya masa depan, aku akan menangkapmu hari ini, mengubahmu menjadi Gu yang hidup, dan menjadikanmu budakku selamanya. Pada saat itu, saya akan membiarkan Anda melihat secara pribadi bagaimana saya menangani wanita jalan kecil Su King Luo ini. Petik 2. Wajah lelaki tua pendek itu menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua pendek itu meninju, menghancurkan formasi yang diatur oleh Ye Yun Fei. Ayo kita ambil tindakan dan hancurkan tiruan Su King Luo ini. 2 Master Earth Immortal bergegas menuju Su King Luo. Apakah kamu masih pergi? Apakah kamu ingin menyeretku ke bawah?
Mata indah Su Qingluo menatap Ye Yunfei dan berkata melalui transmisi suara. Baiklah, biarkan aku pergi dari sini dulu. Tapi aku akan kembali. Qingluo, tunggu saja, aku akan menemanimu bertarung melawan musuh. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, mengangguk dan berkata. Ye Yunfei memahami bahwa memang agak sulit baginya untuk memasuki dunia reinkarnasi dalam situasi ini, karena ada beberapa penguasa bumi abadi dan sejumlah besar orang yang menjaga langit berbintang. Jika dia tidak pergi sekarang, dia akan melibatkan klon Su Qingluo, karena begitu perkelahian terjadi, klon Su Qingluo pasti akan melindunginya dengan seluruh kekuatannya. Kehilangan klon akan berdampak tertentu pada tubuh utama. Anda, oke, kamu pergi dulu. Petik 2. Setelah Su Qingluo mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, matanya yang indah tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tajam ke arah Ye Yunfei, tapi dia juga tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa meyakinkan Ye Yunfei. Faktanya, dia sangat tersentuh setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei. Orang ini sangat menyebalkan. Mungkinkah ini sudah ditakdirkan? Apakah saya ingin dia terjerat? Nasib yang buruk. Petik 2. Su Qingluo menatap Ye Yunfei dengan tenang dengan matanya yang indah, merasa marah sekaligus sedikit malu di dalam hatinya. Aku akan melindungimu. Su Qingluo menenangkan diri dan mengirim pesan ke Ye Yunfei. Saat berikutnya, gemuruh. Su Qingluo melambaikan tangannya, dan sebuah cincin putih keluar dari tubuhnya, mekar dengan tanda putih yang mengepul, seperti hujan badai putih, menderu ke segala arah, memenuhi langit berbintang dalam sekejap. Ye Yunfei segera menemukan bahwa energi penekan yang baru saja diberikan oleh makhluk abadi bumi padanya langsung hancur. Ini adalah Falun Agung Samsara. Yang abadi menatap cincin putih itu, semuanya terkejut, dan beberapa dari mereka berseru. Ini mungkin senjata ajaib duniawi, dan levelnya sangat tinggi. Old Hun juga sangat terkejut dan berkata pada Ye Yunfei, cepat pergi. Ye Yunfei menerima pesan dari Su Qingluo. Bagus. Ye Yunfei langsung mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa dan langsung mengaktifkannya. Gemuruh. Kartu teleportasi luar angkasa meledak dengan kekuatan teleportasi yang kuat, membungkus Ye Yunfei, langsung merobek ruang, dan berteleportasi. Energi penekan yang diberikan oleh makhluk abadi bumi pada Ye Yunfei telah dipatahkan oleh Su Qingluo, jadi transmisi kartu teleportasi luar angkasa sangat lancar. Sial, anak itu lolos. Ketika makhluk abadi mengetahui bahwa Ye Yunfei dibawa pergi oleh energi teleportasi, mereka terkejut dan marah, dan mereka semua berteriak. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa klon Su Qingluo benar-benar akan mengeluarkan roda besar samsara, langsung menghancurkan energi penekan yang mereka berikan pada Ye Yunfei. Bunuh perempuan jalan kecil ini. Beberapa Master Earth Immortal sangat marah dan berbalik ke arah Su Qingluo untuk membunuhnya. Mendengus. Apa kalian pikir aku takut padamu? Meski aku hanya tiruan, aku tetap berani melawanmu. Petik 2. Su Qingluo meraung keras, suaranya setinggi jeritan burung phoenix, membubung ke langit. Energi besar dilepaskan dari tubuhnya yang indah dan bengkok, menyebar ke ruang sekitarnya seperti gelombang air. Bab 2477. Tuan, saudari Qingluo sangat kuat. Pada saat ini, Ye Yunfei telah muncul di langit berbintang yang jauh, dan Hu Miao tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara ketika dia mendengar raungan Su Qingluo. Tuan, wanita yang kamu sukai memang berbeda. Hu Miao menambahkan, apa rencanamu sekarang? Markas besar istana reinkarnasi dikelilingi oleh beberapa master bumi abadi, sangat sulit bagi Anda untuk memaksa masuk. Mari kita biarkan Jin Jiao Longchan memikirkan cara, mungkin dia bisa memimpin kita untuk menghindari mata dan telinga para makhluk abadi di bumi dan diam-diam menyeberang ke markas besar istana reinkarnasi. Petik 2. Kata orang tua itu, mungkin, saya tidak perlu terburu-buru ke markas istana reinkarnasi. Sekarang markas besar istana reinkarnasi telah dikelilingi oleh beberapa kekuatan yang kuat. Perkembangan masalah selanjutnya pasti adalah orang-orang dari istana reinkarnasi akan keluar dan terlibat dalam perang yang sengit. Biarpun aku memasuki markas istana reinkarnasi, itu tidak akan banyak gunanya, aku tetap harus mengikuti orang-orang dari istana reinkarnasi untuk membunuh musuh. Sebaiknya aku tetap di luar dulu, mungkin aku bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk menghadapi musuh. Petik 2. Ye Yunfei melihat dunia reinkarnasi di kejauhan, berpikir sejenak, dan berkata, cara yang lebih baik untuk melawan musuh. Metode apa yang Anda temukan? Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei,
Tuan Hun terkejut, lalu bertanya. Kita bisa menemukan cara untuk melemahkan musuh. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, bagaimana cara melemahkannya? Tanya Hun tua. Perlakukan orang lain dengan caranya sendiri. Kekuatan besar itu mengirimkan pasukan untuk mengepung markas Istana Reinkarnasi dan menyerang berbagai cabang Istana Reinkarnasi. Kita juga bisa melakukan hal yang sama. Petik 2, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Bagaimanapun, saya telah maju untuk membantu Istana Reinkarnasi berkali-kali, dan orang-orang berkuasa itu telah mengidentifikasi saya. Kebencian antara kedua pihak sangat dalam, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika itu masalahnya, mari kita membuat keributan besar. Petik 2, kata Ye Yunfei, terserah kamu. Anda benar, selama Anda membantu King Luo, pada akhirnya, Anda pasti akan mengalami pertarungan hidup dan mati dengan kekuatan besar itu, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak masalah bagaimana Anda membuat masalah. Petik 2, orang tua itu mengangguk setuju. Baiklah, mari kita cari benteng Istana Reinkarnasi dulu. Kumpulkan orang-orang yang tersebar di luar Istana Reinkarnasi, dan kumpulkan kekuatan kita untuk menghadapi benteng kekuatan besar itu. Hal ini juga dapat menambah tekanan pada kekuatan besar tersebut dan mengurangi tekanan pada Istana Reinkarnasi. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, Tuan, ini ide yang bagus, mari kita lakukan seperti ini. Hu Miao bertepuk tangan, kepribadiannya paling menyukai kegembiraan. Semakin banyak kegembiraan yang dibuat Ye Yunfei, dia menjadi semakin suportif. Sepertinya aku merasakan aura anak itu, dia seharusnya ada di sana. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba mendengar suara datang dari langit berbintang yang jauh. Kemudian Ye Yunfei merasakan beberapa sosok datang dari jauh, dan arah datangnya tepat di tempat dia berdiri. Para Master Earth Immortal itu masing-masing mengirim klon untuk mencariku. Ayo pergi. Petik 2, Ye Yunfei merasakan bahwa sosok-sosok itu adalah klon dari Master Earth Immortal sebelumnya. Tubuh asli dari Master Abadi Bumi itu mengepung Su King Luo, tetapi mereka tidak mau melepaskan Ye Yunfei, jadi mereka mengirim klon untuk mengejar Ye Yunfei. Saya tidak tahu kapan itu akan terjadi sampai saya memiliki kekuatan untuk melawan Tuan Abadi Duniawi ini. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Kemudian Ye Yunfei mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa dan langsung berteleportasi. Saat berikutnya, 4 sosok dengan kecepatan mencengangkan datang dengan cepat dan mendarat di lapangan. Itu nafas anak itu. Dia tadi ada di sini, dan sekarang dia kabur. Keempat Master Abadi Bumi ini semuanya merasakan aura Ye Yunfei, dan salah satu dari mereka mengertakkan gigi dan berkata, Aku merasakan aura anak itu dan sepertinya melarikan diri ke arah ini. Ayo kita kejar dia. Tutuo yang mengenakan jubah merasakannya dengan hati-hati, lalu menunjuk ke suatu arah dan berbicara. Tutuo ini berasal dari agama barat dan merupakan makhluk abadi duniawi. Kemampuan persepsinya sangat menakutkan, meskipun Ye Yunfei menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk berteleportasi, tidak meninggalkan jejak rutenya, dia masih bisa merasakan arah di mana Ye Yunfei berada saat ini. Saat berikutnya, keempat Master Bumi Abadi ini langsung menjauh dan menghilang. Langit berbintang mendapatkan kembali atmosfernya yang mati. Gemuruh. Tidak lama kemudian, suatu lokasi tertentu di langit berbintang tiba-tiba retak, dan sebuah lorong ruang angkasa yang gelap muncul. Sejumlah besar pecahan ruang waktu diledakkan dari lorong ruang angkasa ini, mengguncang langit berbintang, seolah-olah tak tertahankan. Ruang dan waktu ini memang tingkatnya sangat rendah. Energi dan hukum yang ada tidak bisa dibandingkan dengan waktu dan ruang di luar. Tiba-tiba, suara jernih ditransmisikan dari saluran luar angkasa, bergema di seluruh langit berbintang. Itu adalah suara seorang pria. Saya mendengarnya dahulu kala, tingkat ruang dan waktu ini sama dengan ruang dan waktu di luar, dan energi serta hukumnya juga sangat maju. Namun, kemudian menjadi sasaran faksi gelap, yang menggunakan waktu dan ruang ini untuk menanam benih dan terus mengekstraksi energi dan hukum ruang dan waktu ini energi dan hukum, serta esensi kehidupan di ruang dan waktu ini. Seiring waktu, energi dan hukum waktu dan ruang mulai habis, dan dengan demikian menjadi semakin inferior. Suara wanita terdengar, lupakan saja, kami tidak akan membahas masalah ini untuk saat ini. Tugas utama kita memasuki ruang dan waktu kali ini adalah menemukan Paman Liu dan mengantarkan surat itu kepada Paman Liu. Petik 2, kata pria itu, aku sudah lama tidak bertemu Paman Liu, dan aku sedikit merindukannya.
Kata wanita itu, kamu merindukan Paman Liu, tapi aku tidak tahu apakah Paman Liu akan senang atau marah setelah melihat kita. Singkatnya, ketika kita menemukan Paman Liu, kita harus lebih berhati-hati. Jika dia ingin menyerang kita harus lari dengan cepat. Kata pria itu, hanya saja Paman Liu telah lama berada di ruang dan waktu tingkat rendah ini dan tidak dapat memperoleh energi dan hukum tingkat tinggi dari dunia luar. Kekuatannya diperkirakan akan menurun. Namun, setelah tahun-tahun ini setelah berlatih keras, kami berdua menjadi lebih kuat. Zeng, mungkin jika kami berdua bergabung, semoga kami bisa melawan Paman Liu sedikit. Pria itu berpikir sejenak dan mulai berbicara lagi. Apa, kamu sebenarnya ingin melawan Paman Liu? Apakah Anda lupa betapa menakutkannya kekuatan Paman Liu saat itu? Hanya kami berdua, kurasa Paman Liu bisa membunuh kami berdua hanya dengan satu tarikan napas. Benar-benar melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Petik 2, kata wanita itu dengan heran. Mengikuti suara-suara tersebut, tidak lama kemudian, dua orang keluar dari lorong luar angkasa, seorang pria dan seorang wanita, keduanya muda. Laki-laki itu bertubuh langsing, berwajah seperti mahkota batu giok, bermata seperti bintang, dan berwatak luhur, seolah-olah dewa dari surga telah turun ke bumi. Wanita itu memiliki kulit seputih kristal, seolah diukir dari batu giok lemak kambing, dan wajah cantik yang siap meledak dengan dua mata cerah seperti mutiara, memberikan perasaan yang sangat melamun. Meskipun ruang dan waktu ini tingkatnya rendah, ada cukup banyak dunia. Biarkan aku mencari tahu di dunia mana Paman Liu berada. Pria itu mengeluarkan selembar kertas jimat kuning, langsung menyalakannya, dan berkata. Bab 2478. Setelah kertas rune kuning dinyalakan, rune misterius dilepaskan, merembes ke ruang sekitar dan menuju ke kejauhan. Setelah beberapa saat, Paman Liu seharusnya berada di arah itu, ayo pergi. Setelah beberapa saat, pria itu tiba-tiba melihat ke satu arah, meraba-raba sejenak, lalu berbicara. Kamu harus ingat bahwa kamu harus bersikap sopan ketika melihat Paman Liu, dan yang terbaik adalah jangan membuat marah Paman Liu. Anda tidak boleh meremehkan Paman Liu, orang seperti Paman Liu, meskipun dia telah lama hidup di ruang dan waktu tingkat rendah ini, kekuatannya masih sangat menakutkan. Petik 2, wanita itu berkata kepada pria itu. Dia tahu bahwa karakter pria ini sedikit sombong dan sombong, terutama karena kekuatannya telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dia bahkan lebih sombong, dan dia bahkan sering mengabaikan beberapa tuan yang lebih tua. Jadi begitu, pria itu menjawab dengan tidak sabar. Kemudian pria dan wanita itu mengambil langkah bersamaan dan menghilang. Setengah hari kemudian, menurut informasi, planet depan seharusnya menjadi cabang dari Istana Reinkarnasi. Cabang ini relatif dekat dengan markas Istana Samsara, dan seharusnya jumlah pasukan Istana Samsara yang ditempatkan di sini lebih banyak. Petik 2, Ye Yunfei dan Yan Xiaoquan berdiri di depan sebuah planet dan melihat planet di depan mereka, kata Ye Yunfei. Sebelumnya, Penatua Liu dan Penatua Lu dari Istana Reinkarnasi telah memberitahu Ye Yunfei informasi tentang berbagai benteng Istana Reinkarnasi di dunia utama, sehingga Ye Yunfei bisa mendapatkan bantuan dari benteng tersebut kapan saja ketika dibutuhkan di masa depan. Bahkan markas besar Istana Reinkarnasi telah dikepung. Saya khawatir cabang ini mungkin telah dikepung oleh musuh dan bahkan mungkin telah dihancurkan. Sebaiknya kita berhati-hati. Yan Xiaoquan mengerutkan kening dan berkata, suasana di planet ini terlalu mati dan sedikit tidak normal. Energi dan hukum planet ini sangat baik, seharusnya planet ini sangat hidup dan makmur. Tetapi sekarang tidak ada seorang pun yang terlihat bergerak. Petik 2, orang tua itu tiba-tiba berbicara. Ya, sepertinya sesuatu telah terjadi pada cabang Istana Reinkarnasi ini. Namun, selama tidak ada Master Earth Immortal yang menjaga di sini, saya tidak takut. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk. Ayo, masuk dan lihat. Ikuti saya baik-baik. Jika ada bahaya, kami akan segera pergi. Petik 2, Ye Yunfei berkata kepada Yan Xiaoquan dan yang lainnya, lalu melangkah menuju planet di depan. Bahaya yang dimaksud Ye Yunfei terutama mengacu pada pertemuan dengan Tuan Abadi Duniawi. Yan Xiaoquan dan 4 lainnya dengan hati-hati mengikuti Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak takut, tetapi mereka berbeda. Yan Xiaoquan dan Wu Wang hanyalah makhluk abadi junior, sedangkan Zhou Ye dan Wu Tianyu adalah makhluk abadi yang sempurna. Mereka takut bertemu dengan master yang merupakan makhluk abadi sejati tingkat menengah ke atas.
Segera Ye Yunfei dan kelompoknya yang terdiri dari 5 orang tiba di atas planet ini. Wei Hao, sekelompok orang bergegas keluar dari planet ini dan menghalangi jalan Ye Yunfei dan 5 orang lainnya. Sepertinya planet ini telah ditempati oleh kekuatan-kekuatan kuat itu. Ye Yunfei melirik sekelompok orang dan berkata dengan dingin. Ye Yunfei melihat anggota kultus Dewa Barbar di antara kelompok orang ini. Kultus Dewa Barbar adalah kekuatan yang berafiliasi dengan kekuatan besar tersebut. Sejak anggota kultus Dewa Barbar muncul di sini, itu berarti planet ini telah ditempati oleh orang-orang dari kekuatan besar tersebut. Ini adalah wilayah istana reinkarnasi. Apa yang kamu lakukan di sini? Kata Ye Yunfei ringan. Nak, apakah kamu dari istana reinkarnasi? Di antara tim, seorang pria kuat berkemeja biru berdiri dan menunjuk ke arah Ye Yunfei dan 5 orang lainnya dan berteriak. Pria kuat berkemeja biru ini memancarkan kekuatan fisik yang menakutkan dan darah yang kaya. Dia adalah master dari kultus Dewa Barbar. Ya, kami dari istana reinkarnasi. Ye Yunfei mengangguk. Karena Anda berasal dari istana reinkarnasi, sama-sama. Tangkap saja mereka, dan jika mereka berani melawan, bunuh saja. Petik 2. Pria kuat berkemeja biru mendengarkan kata-kata Ye Yunfei. Wajahnya menjadi gelap, dan kemudian dia berteriak dengan tajam. Tertawa, saat pria berotot berjubah biru itu selesai berbicara, Ye Yunfei melambaikan tangannya dan memadamkan cahaya pedang tajam yang melintas. Klik, lusinan orang dalam tim itu terpotong pinggangnya oleh cahaya pedang, dan mereka semua dipotong menjadi 2 bagian. Hanya pria kuat berkemeja biru yang tersisa berdiri di sana, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Kekuatan tempur pria kuat berkemeja biru ini mungkin setara dengan mistik immortal tingkat tinggi. Ada juga beberapa mistik immortal di antara mereka yang mengikutinya sekarang, tetapi mereka terbunuh seketika dengan 1 pedang. Anda, pria kuat berkemeja biru tahu bahwa dia jelas bukan tandingan Ye Yunfei, jadi dia terus mundur, menatap Ye Yunfei, tidak tahu harus berkata apa. Tertawa, Ye Yunfei mengangkat tangannya dan memadamkan cahaya pedang tajam lagi, menebas pria kuat berkemeja biru. Aura yang sangat berbahaya muncul di hati orang kuat berkemeja biru. Dalam kemarahan, dia mengangkat palu raksasa di tangannya dan menghantamkannya ke depan. Palu yang berat itu langsung menghancurkan ruang di depannya. Ada suara, palu raksasa itu dipotong menjadi 2 bagian oleh cahaya pedang. Cahaya pedang itu masih kuat, dan memotong lengan kanan orang kuat berbaju biru dari bahunya dan membuangnya. Ah, pria kuat berkemeja biru itu berteriak dengan sedih. Kamu pasti dari kultus Dewa Barbar. Biarkan aku menguji kekuatan fisikmu. Ye Yunfei menggunakan teknik kekecewaan ruang dan waktu, dan segera menyusul pria kuat berkemeja biru, dan berkata sambil mencibir. Ledakan, Ye Yunfei meninju pria kuat berkemeja biru itu. Nak, aku akan melawanmu. Pria kuat berkemeja biru itu sedikit terkejut melihat Ye Yunfei sebenarnya ingin bersaing dengannya dalam hal kekuatan fisik. Dia merasa Ye Yunfei mungkin hanya pandai ilmu pedang, tapi dia pasti tidak akan bisa menandinginya di dalam hal kekuatan fisik. Ledakan, pria kuat berkemeja biru juga mengangkat tinjunya dan meninju Ye Yunfei untuk memblokirnya. Saat tinju kedua belah pihak bersentuhan, pria kuat berkemeja biru merasakan kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya menghancurkannya. Dengan letupan, tubuh orang kuat berbaju biru itu meledak berkeping-keping dan berubah menjadi bola kabut darah, yang kemudian menyebar tertiup angin dan tidak berubah menjadi apapun. Ayo masuk saja, masih ada orang-orang dari istana reinkarnasi di planet ini, tapi sepertinya mereka di penjara. Kami berjuang dan menyelamatkan orang. Petik 2. Kekuatan jiwa Ye Yunfei dengan jelas merasakan bahwa tidak ada penguasa abadi bumi di planet ini, jadi dia benar-benar santai dan melangkah menuju permukaan planet. Selama tidak ada tuan abadi di bumi, Ye Yunfei tidak perlu takut. Bagus, aku sudah banyak membunuh hari ini, ayo latih. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, Yan Xiaoquan dan yang lainnya sangat bersemangat. Segera Ye Yunfei dan kelompoknya yang terdiri dari 5 orang mendarat di permukaan planet, membunuh semua orang yang mereka lihat. Planet ini awalnya merupakan cabang dari istana reinkarnasi, namun telah direbut oleh koalisi kekuatan yang merupakan musuh istana reinkarnasi beberapa hari yang lalu. 5 junior ini pasti murid istana reinkarnasi. Mereka mungkin jenius luar biasa di antara generasi muda istana reinkarnasi. Jangan, biarkan mereka pergi, bunuh mereka semua.
Pasukan koalisi dari beberapa kekuatan besar yang ditempatkan di planet ini sangat marah ketika mereka melihat 5 junior Ye Yunfei benar-benar berani muncul untuk memprovokasi mereka. Mereka semua marah, dan mereka mengepung dan membunuh Ye Yunfei dan 5 orang seperti gelombang pasang. Namun, dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini dan berbagai kartu trufnya, dia tidak memiliki rasa takut sedikitpun saat menghadapi pasukan koalisi dari kekuatan besar tersebut, dan menggunakan berbagai cara untuk membantai pasukan tersebut. Ye Yunfei melepaskan patung stand-in, mengendalikan busur pengunci jiwa, dan terus-menerus menembak pasukan lawan. Ye Yunfei juga melepaskan klon vampirnya, berubah menjadi lautan darah, dan menggunakan teknik pengendalian darah untuk terus membunuh dan menyerap esensi darah musuh-musuhnya. Hu Miao, Huang Sang, Hun Lao dan Jin Jiao Longchan juga bergabung dalam pertempuran. Mereka berempat menghabiskan sebagian besar waktunya di Menara Pantom untuk mundur untuk memperbaiki rantai mereka. Mereka telah menghabiskan waktu lama untuk memperbaiki rantai mereka. Selain itu, Ye Yunfei mereka diberikan sumber daya perbaikan rantai yang sangat memadai, jadi mereka berempat sudah sangat kuat dalam pertempuran, membunuh orang dan kuda pihak lain kemanapun mereka pergi. 2 atau 3 jam kemudian, semua pasukan koalisi dari beberapa kekuatan besar di planet ini dibantai oleh Ye Yunfei dan kelima orangnya, hanya menyisakan segelintir orang beruntung yang lolos. Ye Yunfei menemukan istana bawah tanah besar jauh di bawah planet ini. Sekelompok orang dari istana reinkarnasi dipenjarakan di istana bawah tanah ini. Orang-orang dan kuda istana samsara yang dipenjara di istana bawah tanah awalnya ditempatkan di planet ini dan bertanggung jawab menjalankan cabang istana samsara ini. Bab 2479. Setelah Ye Yunfei menyelamatkan sekelompok orang ini dari istana samsara, dia memberitahu mereka tentang situasi di markas istana samsara. Anak muda, apakah maksudmu markas kita di istana reinkarnasi juga dikepung sekarang? Setelah mendengar ini, seorang lelaki tua berpakaian putih dengan wajah ramping bertanya pada Ye Yunfei dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Orang tua berkemeja putih adalah dewa sempurna dan penanggung jawab cabang ini. Meskipun dia bukan master abadi bumi, dia sangat senior di istana samsara dan memiliki prestise tertentu, jadi dia ditunjuk untuk menekan cabang ini. Ya, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri belum lama ini, dan itu memang benar. Ye Yunfei mengangguk. Apakah leluhur dan penguasa istana maju ke depan? Markas besar istana samsara kita dikepung. Mengapa leluhur dan penguasa istana tidak mengambil tindakan untuk menghentikannya? Lelaki tua berkemeja putih itu bertanya lagi. Saya juga tidak tahu, tapi saya rasa itu karena musuhnya terlalu kuat, jadi pejabat senior istana reinkarnasi Anda tidak bertindak gegabah, tetapi sedang mendiskusikan tindakan pencegahan. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab. Ya, itu mungkin benar. Orang tua berkemeja putih setuju dengan kata-kata Ye Yunfei. Anak muda, kalian berlima bukan dari istana reinkarnasi kami, mengapa kalian datang membantu kami? Pria tua berkemeja putih itu memandang Ye Yunfei dan 5 orang lainnya dan bertanya. Kami adalah anggota Illuminati. Adapun mengapa kami perlu membantu Anda di istana reinkarnasi, itu karena saya mengenal pemilik istana Anda, dan pemilik istana Anda juga mengenal saya. Petik 2. Ye Yunfei tidak menyembunyikan apapun dan menjawab dengan jujur. Apakah kamu kenal Tuan Istana Su kami? Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, lelaki tua berpakaian putih itu terkejut dan menunjukkan ekspresi curiga. Status apa yang dimiliki pemilik istana reinkarnasi? Bagaimana dia bisa berhubungan dengan junior di alam Swanxian? Penatua Zuge, saya berencana untuk mengumpulkan sekelompok orang dari istana reinkarnasi Anda di luar, dan kemudian mengumpulkan kekuatan semua orang untuk menghadapi kekuatan besar Sekte King Xuan dan secara bertahap melemahkan kekuatan mereka. Ye Yunfei memberitahu lelaki tua berkemeja putih itu rencananya. Orang tua berkemeja putih ini bernama Zuge dan merupakan seorang penatua. Kumpulkan sekelompok orang dari istana reinkarnasi kita dan kemudian hadapi kekuatan besar Sekte King Xuan. Orang tua berkemeja putih itu sedikit terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Namun, dia melihat orang-orang di istana samsara di sampingnya dan mempercayai pernyataan Ye Yunfei, karena Ye Yunfei menyelamatkan sekelompok orang mereka di istana samsara. Bagus, anak muda, Anda bukan dari istana reinkarnasi kami, tetapi Anda sangat prihatin dengan istana reinkarnasi kami. Sebagai tetua istana reinkarnasi, saya tidak perlu takut. Saya akan memimpin semua orang untuk mengikuti Anda.
Petik 2. Setelah berpikir sejenak, lelaki tua berkemeja putih itu mengangguk setuju. Markas besar istana reinkarnasi dikepung oleh para penguasa abadi bumi. Dengan kekuatannya, dia tidak memiliki kekuatan untuk kembali ke markas, dan planet di bawah kakinya tidak lagi aman. Segera, pasukan koalisi dari kekuatan besar pasti akan kirim orang ke sini lagi. Planet ini, oleh karena itu planet ini tidak dapat tinggal lagi. Baiklah, Penatua Zuge, tanpa basa-basi lagi, ayo berangkat, kata Ye Yunfei, lalu melompat ke udara. Penatua Zuge mengikuti Ye Yunfei bersama anak buahnya. Beberapa jam kemudian, Ye Yunfei, mereka berlima dan Penatua Zuge membawa orang-orang dari Istana Reinkarnasi ke cabang lain dari Istana Reinkarnasi. Cabang ini adalah antarmuka. Cabang ini juga telah direbut oleh kekuatan besar itu. Mereka yang menjaga pintu masuk dunia bukan lagi penduduk Istana Reinkarnasi kita. Petik 2. Penatua Zuge berdiri di kejauhan dan merasakannya. Wajahnya sangat jelek dan dia berkata kepada Ye Yunfei, "Baiklah, ayo langsung masuk, tidak perlu sopan." Ye Yunfei mengangguk, lalu memimpin dan melangkah maju menuju pintu masuk dunia di depan. "Berhenti, kamu!" Sebelum Ye Yunfei bisa mendekati pintu masuk ke dunia itu, seseorang bergegas menghalangi jalannya. Kepulan-kepulan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Yunfei melambaikan tangannya dan menebas dengan cahaya pedang yang tajam, membunuhnya. Jeritan terus terdengar, dan semua orang yang menghalangi jalan di depan tewas dalam sekejap. Yan Xiaoquan, Penatua Zuge, dan orang lain dari Istana Reinkarnasi mengikuti Ye Yunfei melihat kekuatan Ye Yunfei. Mereka semua sangat terinspirasi dan bertarung dengan gagah berani untuk membunuh musuh. Dengan cara ini, Ye Yunfei memimpin semua orang dan berjuang sampai ke dunia yang akan datang. Kemudian Ye Yunfei menemukan dirinya memasuki dunia berukuran sedang. Dunia ini awalnya merupakan cabang dari Istana Reinkarnasi, namun sekarang telah direbut oleh beberapa kekuatan besar seperti Sekte Qingxuan. Beberapa pria dan kuda yang awalnya ditempatkan di Istana Reinkarnasi di dunia ini telah dibunuh, dan beberapa telah ditangkap dan dipenjarakan di penjara. Ye Yunfei, Yan Xiaoquan, mereka berempat, Penatua Zuge dan orang-orang dari Istana Reinkarnasi bergegas kemana-mana di dunia ini, membunuh banyak musuh. Tentu saja, kekuatan tempur terpenting adalah Ye Yunfei. Ada 4 dewa sempurna yang ditempatkan di dunia ini, tapi Ye Yunfei sendirian membunuh mereka semua. Sejak Ye Yunfei mengolah pedang hati tak terlihat, efektivitas tempurnya telah meningkat pesat ketika dia menggunakannya dalam pertempuran, bahkan dewa sempurna pun tidak dapat menahannya. Dengan kekuatan bertarung Ye Yunfei saat ini, dia dapat dengan mudah menghadapi yang abadi sempurna. Kekuatan bertarung pemuda ini sangat menakutkan. Aku bukan siapa-siapa di hadapannya. Petik 2. Penatua Zuge tidak bisa tidak kagum ketika dia melihat kekuatan bertarung yang ditampilkan oleh Ye Yunfei. Setelah 4 dewa sempurna dibunuh oleh Ye Yunfei, pasukan yang tersisa mulai runtuh dan dibunuh serta melarikan diri ke segala arah. Pada akhirnya, semua pasukan musuh di dunia ini terbunuh. Penatua Zuge secara pribadi memimpin jalan, dan menemukan sekelompok anggota Istana Samsara di penjara yang diisolasi oleh banyak formasi. Semua anggota Istana Samsara ini awalnya ditempatkan di cabang ini. Belum lama ini, King Xuanzong dan mayor lainnya pasukan koalisi menyerang secara besar-besaran dan langsung menduduki benteng ini, dan mereka menjadi tawanan. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei meninggalkan dunia ini bersama sekelompok orang dari Istana Samsara dan menuju cabang Istana Samsara berikutnya. Rencana langkah pertama Ye Yunfei adalah mengumpulkan sekelompok orang dari Istana Reinkarnasi untuk memperluas jumlah dan kekuatan mereka. Setelah membentuk skala tertentu, mereka akan mencari masalah dengan kekuatan besar Sekte Qingxuan. Selanjutnya, Ye Yunfei membawa Yan Xiaoquan dan keempat orang dari Istana Samsara ke lebih dari selusin benteng Istana Samsara. Beberapa benteng Istana Samsara ini telah diduduki musuh. Ada yang diserang musuh, dan ada pula yang diserang oleh musuh. Di bawah serangan musuh tidak apa-apa untuk saat ini, tenang dan tenang. Ye Yunfei mengumpulkan semua orang dari Istana Samsara di benteng ini, dan jumlah serta skalanya menjadi semakin besar. Setelah melihat kekuatan Ye Yunfei, orang-orang di Istana Reinkarnasi kagum dan rela mengikuti Ye Yunfei. Yang terpenting adalah orang-orang dari Istana Samsara ini dapat melihat bahwa Ye Yunfei dengan tulus membantu Istana Samsara.
Pada saat yang sama, orang-orang di Istana Reinkarnasi juga berspekulasi tentang identitas Ye Yunfei dan apakah dia dan Tuan Istana Su benar-benar mengenal satu sama lain. Bab 2480. Di antara pasukan yang telah kamu kumpulkan sekarang, sudah ada 10 dewa sempurna, 40 atau 50 master dewa abadi, dan ratusan dewa misterius. Mereka adalah kekuatan yang cukup kuat. Tuan Hun berkata kepada Ye Yunfei melalui pesan. Lakukan saja, selama Anda tidak bertemu dengan Earth Immortal, kekuatan keseluruhan semacam ini cukup bagus, tetapi jika Anda bertemu dengan Master Earth Immortal, itu tidak akan cukup. Petik 2, jawab Ye Yunfei, semuanya, mulai sekarang, kita akan menghadapi benteng kekuatan besar itu dengan cara mereka sendiri. Ye Yunfei memandang orang-orang di Istana Reinkarnasi dan berkata dengan keras, bagus. Setelah mendengar perkataan Ye Yunfei, orang-orang di Istana Reinkarnasi menjadi energik, dan kemudian banyak orang berteriak dengan keras. Faktanya, mereka sudah mengetahui rencana Ye Yunfei sejak lama dan telah menunggu. Orang-orang dari Istana Reinkarnasi ini telah melihat kekuatan Ye Yunfei yang kuat dan tahu bahwa kesempurnaan abadi sejati bukanlah tandingan Ye Yunfei. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa jika Ye Yunfei mengajak mereka untuk bertindak bersama, tidak akan sulit untuk menghadapi benteng tersebut dari Sekte Qingxuan. Tuan Ye, antusiasme semua orang sangat tinggi. Selama Anda memberi perintah, semua orang akan mengikuti Anda. Penatua Zhuge berdiri di samping Ye Yunfei dan berkata sambil tersenyum. Selain Penatua Zhuge, ada 9 dewa sempurna lainnya yang berdiri di samping Ye Yunfei. Dunia pejuang selalu menghormati yang kuat. Setelah melihat kekuatan Ye Yunfei yang kuat, dewa sempurna ini sangat menghormati Ye Yunfei, dan bahkan merasa seperti mereka dipimpin oleh Ye Yunfei. Bagus, dalam hal ini, mari kita lanjutkan tanpa basa-basi lagi. Kami segera bertindak. Petik 2, kata Ye Yunfei dengan keras. Sesepuh, saya yakin Anda harus mengetahui distribusi dan lokasi spesifik dari benteng kekuatan besar di dunia utama. Selanjutnya, terserah Anda untuk memimpin. Ye Yunfei melihat 10 makhluk abadi yang sempurna dan berkata, oke, ayo kita pimpin. Penatua Zhuge mengangguk. Dari kapalku, Yan Xiaoquan telah berdiri di samping Ye Yunfei, mengeluarkan pesawat luar angkasanya, mengangkatnya ke arah angin, dan berkata, pesawat luar angkasa miliknya adalah senjata sihir terbang dari faksi Illuminati, levelnya sangat tinggi, tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki sejumlah besar batasan pertahanan yang terukir di lambung kapal, membuatnya sangat kuat. Semua orang memasuki pesawat luar angkasa, dan pesawat luar angkasa itu lepas landas dan mulai terbang dengan cepat di langit berbintang. Setengah hari kemudian, di depan adalah cabang dari Sekte Qingxuan. Penatua Zhuge tiba-tiba menunjuk ke sebuah planet biru di depannya dan berkata kepada Ye Yunfei, ayo lakukan. Hancurkan cabang Sekte Qingxuan ini dan curi semua propertinya. Petik 2, kata Ye Yunfei, membunuh. Mengikuti perintah Ye Yunfei, 10 dewa sempurna dari Istana Reinkarnasi dan orang-orang dari Istana Reinkarnasi bergegas menuju planet di depan mereka. Ye Yunfei melepaskan patung stand-in, mengeluarkan busur pengunci jiwa, berdiri di langit berbintang, dan mulai menembak orang-orang dari Sekte Qingxuan di planet ini. Karena kedua belah pihak sudah menjadi musuh, Ye Yunfei secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Oke, beraninya kalian dari Istana Reinkarnasi mati. Karena kita ada di sini hari ini, ayo kita semua tetap di sini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Petik 2, di planet itu, seorang lelaki tua jangkung dan sejumlah besar pasukan Sekte Qingxuan bangkit dari planet dan mendatangi mereka. Lelaki tua itu berteriak dengan marah. Apakah hanya kalian saja? Baiklah, saya ingin melihat apakah kalian memiliki kemampuan untuk menahan kami di sini. Mungkin cabang Anda hancur. Petik 2, Penatua Zhuge berkata sambil tertawa liar. Jadi pertempuran dimulai. Istana Reinkarnasi telah banyak menderita selama periode ini. Semua orang di Istana Reinkarnasi telah menahan amarah mereka, dan sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk melampiaskannya. Mereka bergegas maju seperti serigala dan harimau terlepas dari segalanya, dan bahkan menggunakan taktik putus asa, jadi pertempuran itu sangat sengit, dan terdengar teriakan setelah dimulai. Tetua, tolong serahkan semua keabadian sejati pihak lain kepadaku. Berurusan saja dengan orang-orang Xuanxian dan di bawahnya. Petik 2, Ye Yunfei berkata kepada 10 makhluk abadi yang sempurna di Istana Reinkarnasi.
Ye Yunfei melintas dan sampai pada keabadian sejati perantara dari Sekte King Xuan, dengan pikiran, pedang hati yang tak terlihat menembus lautan jiwa dari keabadian sejati perantara ini dan menyerang tubuh jiwanya. Sambil menampilkan pedang hati tak terlihat, Ye Yunfei meninju, dan kekuatan fisik yang menakutkan ditambahkan ke tinjunya, mengguncang ruang di depannya hingga berkeping-keping. Tubuh jiwa abadi sejati tingkat menengah terkena pedang jantung yang tak terlihat, dan dia berteriak kesakitan. Kemudian dia didorong oleh tinju Ye Yunfei dan berubah menjadi bola kabut darah. Klon vampir muncul, membuka mulutnya dan menyedotnya, dengan paksa menyedot semua esensi darah yang ditinggalkan oleh makhluk abadi sejati ini ke dalam perutnya. Huang Sang juga menggunakan teknik rahasia budidaya hantu untuk menelan esensi jiwa dan raga dari keabadian sejati ini. Ini adalah salah satu tujuan utama Ye Yunfei dalam berurusan dengan Tuan Abadi Sejati. Setelah Tuan Abadi Sejati ini dibunuh, esensi daging dan darah yang tertinggal sangat berguna bagi klon vampir, dan esensi tubuh jiwa sangat berguna bagi Huang Sang. Tentu saja, Ye Yunfei tidak akan melepaskan properti dari makhluk abadi sejati ini, meskipun sumber daya perbaikan rantai umum tidak lagi berguna bagi Ye Yunfei dalam memperbaiki rantai. Ada banyak orang yang mengikuti Ye Yunfei, terutama tuan dan keluarga anggota. Setelah mengalahkan Ratu Abadi Sejati tingkat menengah dengan satu pukulan, Ye Yunfei menggunakan metode kekecewaan ruang dan waktu untuk tiba di depan makhluk abadi sejati yang sempurna. Benteng King Xuan Sekte ini ditindas oleh dua dewa sempurna. Seorang junior Xuanxian yang berani berdiri di depanku. Dia bodoh yang tidak peduli dengan hidup dan mati. Keabadian sempurna dari Sekte King Xuan dapat melihat alam Ye Yunfei sekilas, dan tidak bisa menahan cibiran. Dia memandang Ye Yunfei dengan ekspresi meremehkan yang merendahkan dan berkata sambil mencibir. Biasanya, Xuanxian itu akan berhati-hati ketika mereka datang ke hadapannya, tidak berani menarik napas. Soalnya, orang itu sepertinya meremehkan Tuan Ye, dia sengsara. Petik 2. Di kejauhan, ketika 10 dewa sempurna dari Istana Reinkarnasi melihat pemandangan ini, mereka semua bersuka cita di dalam hati. Seseorang mengirim pesan dan berkata sambil tersenyum. Pergi ke neraka, Ye Yunfei berkata dengan tenang dan meninju dia. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga menampilkan pedang hati dan pedang jiwa yang tak terlihat. Pedang hati tak kasat mata dan pedang jiwa secara bersamaan menyerang lautan jiwa King Xuan Zong Perfect Immortal, menyerang tubuh jiwanya dari kiri ke kanan. Perfect Immortal merasakan aura menakutkan yang memancar dari pedang hati tak terlihat dan pedang jiwa, dan akhirnya menyadari bahwa situasinya tidak baik. Xuan Immortal muda di depannya memiliki metode serangan yang sangat menakutkan. Di bawah serangan gabungan pedang hati tak terlihat dan pedang jiwa, Master dari Sekte King Xuan menjerit dan tubuh jiwanya terluka. Dewa sempurna ini sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari. Tapi Ye Yunfei jauh lebih cepat darinya, dia menyusulnya dalam satu langkah dan membunuh tuannya dalam beberapa gerakan. Klon vampir dan Huang Sang muncul pada saat yang sama, masing-masing melahap esensi daging, darah, dan jiwa makhluk abadi yang sempurna ini. Esensi daging dan jiwa serta esensi tubuh jiwa dari makhluk abadi yang sempurna sangat berharga dan merupakan obat kuat untuk klon vampir dan Huang Sang. Anak itu aneh. Ketika dewa sempurna lainnya dari Sekte King Xuan melihat pemandangan ini, wajahnya berubah ketakutan. Memanggil. Sebelum dia bisa bereaksi, Ye Yunfei sudah muncul di depannya seperti hantu, mengangkat tinjunya untuk menyerang. Mustahil. Bagaimana Istana Reinkarnasi bisa membina junior muda sesat itu? Petik 2. Setelah beberapa gerakan, Perfect Immortal juga dipukul sampai mati oleh Ye Yunfei, dan dia meraung dengan enggan sebelum mati. Setelah dua dewa sempurna dari cabang King Xuanzong dibunuh oleh Ye Yunfei, orang-orang King Xuanzong lainnya benar-benar pingsan, kehilangan keinginan untuk bertarung, dan melarikan diri satu persatu. Kurang dari setengah jam kemudian, cabang Sekte King Xuan ini hancur total. Semua pria dan kuda Sekte King Xuan di planet ini dibunuh, dan semua harta benda mereka dirampok. Sungguh menyenangkan. Petik 2. Penatua Zuge dan 10 penatua lainnya semuanya tertawa terbahak-bahak. Orang-orang lain dari Istana Reinkarnasi juga bersorak keras, bergema di seluruh planet. Selama periode ini, sejumlah besar benteng Istana Reinkarnasi dimusnahkan, dan semua orang di Istana Reinkarnasi merasa sangat sedih. Sekarang sebaliknya, menghancurkan cabang Sekte King Xuan, yang membuat orang-orang di Istana Samsara merasa seperti mengeluarkan bau mulut. Ini baru permulaan.
Ayo lanjutkan. Petik 2, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Semuanya mengikuti perintah Tuan Ye, kata Penatua Zhuge dengan keras. 10 tetua istana reinkarnasi memandang Ye Yunfei dengan lebih kagum. Adegan di mana Ye Yunfei dengan cepat membunuh 2 makhluk abadi King Xuanzong yang sempurna tadi adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lupakan. Selanjutnya, Ye Yunfei memimpin orang-orang dari istana reinkarnasi untuk memusnahkan lusinan cabang dari 5 kekuatan utama, Sekte King Xuan, Sekte Barat, Sekte Tongtian, Sekte 5 Abadi, dan Kekaisaran Qiantang. Dewa Bumi dianggap sebagai kelompok master teratas di dunia utama. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan menjaga cabang tertentu. Mereka akan memilih untuk tinggal di markas, atau mencari gunung dan sungai terkenal yang lebih cocok dan tersembunyi di luar. Mundur dan berlatih dalam pengasingan. Oleh karena itu, tidak akan ada master abadi bumi yang ditempatkan di benteng kekuatan besar ini. Dengan kekuatan Ye Yunfei, dia secara alami akan mendominasi segalanya kemanapun dia pergi. Mengaum, apa yang sebenarnya terjadi? Sekelompok orang dari istana reinkarnasi menyerang benteng kekuatan besar kami di mana-mana. Kami telah kehilangan lusinan benteng dalam waktu singkat. Petik 2, pemimpin teratas dari 5 kekuatan besar, Sekte King Xuan, Sekte Barat, Kekaisaran Qiantang, Sekte Tongtian, dan Sekte 5 Dewa, akhirnya menerima berita tersebut dan menjadi marah. Ada seorang junior dengan kekuatan Xuanxian yang memimpin pasukan istana reinkarnasi. Meskipun junior itu hanya setingkat Xuanxian, kekuatan tempurnya yang sebenarnya sangat menakutkan. Bahkan Dewa Sempurna bukanlah tandingannya. Beberapa jalan keluar yang sempit dilaporkan dengan berlari kembali. Mustahil, orang-orang dan kuda dari istana reinkarnasi dapat menghancurkan begitu banyak benteng kita. Kekuatan mereka secara keseluruhan pasti sangat bagus. Bagaimana mereka bisa dipimpin oleh keturunan Xuanxian? Ini hanya fenomena dangkal, pasti ada yang aneh. Mungkin ada ahli top dari istana reinkarnasi yang memimpinnya. Petik 2, para pemimpin tertinggi dari kekuatan-kekuatan besar ini tidak mempercayai laporan yang mereka dengar. Jangan biarkan hal ini terjadi. Kirimkan ahli segera untuk menangani orang-orang di istana samsara ini. Pemimpin tertinggi dari 5 kekuatan besar telah mengeluarkan perintah dan mengirimkan ahli satu demi satu untuk menghancurkan kelompok orang istana samsara yang dipimpin oleh Ye Yunfei. Pada saat ini, Ye Yunfei memimpin orang-orang istana reinkarnasi untuk tetap menangani benteng 5 kekuatan besar di mana-mana, menghancurkan lebih banyak benteng. Bersambung,